itu produk ya? Apa itu produk? Nah, ini berhubungan lagi sama Dr. Reza Gladys dan Nikita Mirzani ya. Saya kasih tahu, produk itu adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat atau customer yang dapat dinikmati ya. Jadi produk itu adalah bentuk suatu barang atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Nah, intinya kalau kemarin produk atau treatment ya, produk. Nah, produk itu ada yang tangible dan non tangible, atau yang bisa dirasakan atau yang tidak bisa maksudnya dipegang dan tidak dipegang. Misalnya tangible itu produk yang kayak obat ya, kita beli lah, kita beli produk sabun, produk pasta gigi, produk apa, itu produk namanya. Yang intangible itu nggak bisa kau pegang, jadi kayak berupa servis ya, kayak yang dibilang sama si dokter ini, itu adalah treatment. Treatment itu adalah merupakan menjual jasa servis atau melayani gitu ya. Ada juga berupa concert atau tangible, intangible, lalu dengan kenikmatan ya, produk kenikmatan seperti kamu beli tiket konser atau kamu beli tiket untuk holiday gitu ya, itu dengan kepuasan batin. Jadi intinya produk itu bukan benda saja, tetapi jasa servis, jasa kenikmatan, dan jasa apa yang kamu pegang. Jadi produk ini broad, pengertiannya tuh luas. Jadi kalau memang dia bilang itu treatment itu adalah suatu bentuk dari produk juga. Treatment itu merupakan jasa servis, mentreatment gitu, atau melayani gitu ya, melayani kecantikan gitu ya. Jadi yang bingung dari kemarin tuh berantem, ini bego ya, ini produk, ini bukan treatment, atau ini treatment, ini bukan produk. Jadi diketahui dulu produk itu sendiri apa? Produk dari suatu bisnis ya, bisa dibeli langsung, yaitu bisa dirasakan berupa benda yang tidak bisa dipegang, itu berusaha servis ya, bisa treatment ini, treatment itu gitu ya, atau berupa kepuasan, yaitu kepuasan kayak lu nonton konser, lu pergi kemana, holiday gitu ya. Jadi intinya semua itu tetap produk. Jadi kalau dia bilang kayak alatnya kemarin tuh bukan produk, itu adalah suatu alat, suatu produk gitu loh. Mudeng ya sampai sini ya, mudeng ya. Nah, ini pentingnya belajar formal. Kalau ada yang bilang sekolah tuh nggak penting, ya penting gitu, karena kayak kalau udah kayak gini tuh balik-baliknya lagi ke buku gitu ya. Ya betul sekali, karena orang awam itu banyak yang nggak ngerti, bahkan banyak dokter pun yang nggak tahu. Karena untuk memasukkan barang dan mengedarkan barang di Indonesia itu banyak sekali requirements-nya ya, terutama alkes atau alat kesehatan atau alat treatment, yaitu salah satunya yang tadi saya nggak kesebut juga, namanya ada ISO ya, ada SNI ya, itu penting ya, apalagi untuk tender rumah sakit besar. Nah, untuk ISO, standar ISO luar negeri, si negara yang mengekspor dari negaranya, lalu kita yang mengimpor, itu banyak sekali detail-detailnya dan sangat bikin pusing kepala ya. Nah, misalnya kalau BPOM itu, misalnya di BPOM itu kan banyak juga suplemen yang dari luar negeri itu ada standarnya. Misalnya kalau dari Amerika tuh FDA ya. Lalu kalau di Europe itu kalau nggak salah IME atau IMI gitu, IME kalau nggak salah. Lalu kalau di Kanada itu Health Canada. Kalau di BPOM-nya Malaysia itu apa ya? Saya dulu pernah ngurus juga, karena ada produk saya yang saya import ke ekspor, lalu Malaysianya mengimport dari produk saya. Jadi ribet sekali. Jadi kalau untuk masalah alkes itu lebih ribet daripada food and beverage atau makanan dan minuman atau F&B. Jadi kenapa bisa saya tahu? Saya sudah berkecimpung di dunia advisor for multisektor, import, ekspor, dan lain-lain, termasuk makanan, minuman, suplemen, termasuk alkes, halal, dan lain-lainnya gitu. Jadi saya bukan asal jeplak, karena dari seluruh law and regulationnya itu saya tahu gitu. Jadi prosesnya bagaimana saya paham betul gitu ya. Nggak ada yang mudah di Indonesia ini, karena semua law dari A ke B itu nggak connect, dan itu harus dikonekkan dulu, dan itu takes time. Jadi intinya memang tidak semua orang mengerti, tidak dokter pun tidak mengerti, karena dokter itu kan beda ya, sektornya ya, dia dokter, seorang ahli dalam kesehatan. Kalau dalam bidang izin, mengurus izin dan lain-lain itu bukannya bidang si dokter. Jadi kalau memang Dr. Reza Gladys ini melaporkan Nikita Mirzani dan advisernya dia
atau pengacaranya dia tidak melihat dulu nanti dampak ke belakangnya, ini jadi senjata makan tuan. Jadi kalau memang kalau advice saya untuk tim kuasa hukumnya Reza Gladys itu dicek dulu sebelum koar-koar. Karena kalau memang kasus ini memang dikawal oleh publik, itu berbagai macam sektor itu berkaitan, dan itu semuanya requirements-nya atau ya itu tadi syarat-syaratnya itu akan dibuka semuanya. Ya gitu deh. Kalau mau membuka suatu kasus, pastikan dulu kita benar. Itu aja sih kalau menurut saya.